Pak Dwi, mau bincang-bincang sedikit ya. Ini terkait kedisiplinan, Pak. Bagaimana, Pak, untuk anak-anak terkait dengan kedisiplinan waktu masuk sekolah, masuk kelas, dan kegiatan ekstranya, Pak? Untuk siswa, setiap pagi itu 6:30 sudah dikondisikan untuk berbaris apel, kemudian pembiasaan Asmaul Husna, barulah pukul 7 itu mulai masuk kelas, berbaris di depan kelas, dan berdoa sebelum belajar. Tingkat kehadirannya bisa berapa persen, Pak? Tingkat kehadirannya Rata-rata sebulan itu 99%. 99% ya, sudah dihitung itu ya? Iya. Di rekap absennya ya? Iya. Nah, untuk kehadiran ekstranya bagaimana? Ekstranya berjalan sesuai yang ada seperti pramuka dan drum band, rebana. Terus tingkat kehadirannya? Dalam, Mbak? Tingkat kehadirannya bagaimana? Tingkat kehadirannya bagus. Bisa berapa persen rekap dapat hadirnya? Tingkat kehadirannya sekitar 95%. Karena itu ekstra diwajibkan. Kalau yang rebana itu kan dipilih beberapa anak saja, otomatis 100% berangkat. Kemudian yang pramuka itu wajib, jadi tidak bisa 100%. Terus untuk berikutnya yang kedisiplinan berpakaian, Pak. Untuk berpakaian, Senin itu merah putih dan Selasa, Rabu pakai batik, kemudian Rabu Kamis batik, Jumat Sabtu pramuka. Ya. Tingkat untuk ketidakpatuhan berpakaian itu biasanya dalam hal apa, Pak? Pakai kerudung biasanya kadang kurang rapi. Kemudian baju itu setelah istirahat, ketika setelah bermain itu kadang siswa harus diingatkan supaya merapikan baju. Itu. Lalu yang laki-laki? Dalam? Yang laki-laki? Yang laki-laki biasanya dasinya, Pak. Dasinya ketinggalan. Karetnya sudah longgar. Yang ketinggalan topinya ada nggak? Pernah nggak, Pak? Lupa nggak bawa topi? Upacara. Nanti ketika yang tidak memakai topi disendirikan, nanti dikasih pembinaan. Terus kaos kakinya gimana, Pak? Ada pelanggaran kaos kaki, mungkin ada yang dimasukkan atau gimana? Ada? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Nggak ada? Kaos kakinya itu kan ada identitas sekolah. Ya. Terus andaikan ada anak-anak yang sedikit mengalami pelanggaran dalam berpakaian itu, ada pembinaan enggak? Ada, Pak. Ada. Ada dokumen enggak? Dokumen catatan? Ditulis enggak anak-anak yang mengalami itu? Ada, Pak. Nanti dicarikan. Terus anak-anak yang tidak mengenakan pakaian olahraga biasanya karena apa? Yang tidak memakai olahraga itu biasanya karena telat memasukkan ke keranjang kotor, akhirnya di rumah nyucinya terlambat, terus keringnya jadi telat gitu, Pak. Ya. Terus juga yang nggak mengenakan juga dicatat juga ya, ada buku catatan ya? Iya, dikasih catatan, diberi pembinaan supaya kedepannya itu kalau harus dipersiapkan lebih dulu. Ya. Terus tingkat kepatuhan anak-anak terhadap ruang kelas, ruang lab, ruang perpus, UKS, BK bagaimana, Pak? Sesuai kebutuhan, Pak. Seperti kalau di lab itu, lab komputer, itu ya ketika guru menghendaki pembelajaran menggunakan berbasis internet, di lab komputer itu kan ada 15 unit laptop, jadi anak nanti bisa mengakses
baik yang dipandu guru atau yang diberi kebebasan mencari informasi. Kemudian yang di perpustakaan itu diarahkan ketika jam-jam istirahat. Ya. Ruang-ruang itu ada tata tertibnya enggak, Pak? Ada. Ada. Ruang UKS ada tata tertibnya? Ada. Di situ ada enggak tata tertibnya? Disiapkan enggak? Oke, ini siapkan, Pak. Tolong, Pak. Coba dibacakan sedikit tata tertib di UKS, Pak. Ini Pak Busiri. Screen, coba Pak Ahmad. Dibacakan sebaris 2 baris saja enggak apa-apa. Ya. Itu ya, itu UKS itu ya. Oke, Pak. Ya. Sudah dipasang ada ya di sana ya. Ditempel di dinding UKS. Tambah di dinding. Kalau di kantinnya ada juga ya. Iya. Untuk file tata tertib di grup akreditasi sampun di-share Pak Ahmad. Pak. Oh, nggih, nggih. Nah, nggih. Kita teruskan. Untuk kegiatan religiusnya apa saja Pak yang dilakukan? Untuk kelas tinggi pembiasaan sholat duha bergiliran antara kelas 4, 5, dan 6. Kemudian sholat zuhur juga bersama jamaah dan imamnya juga dari guru secara bergantian. Untuk kelas tinggi cukup, masjidnya cukup. Bergantian Pak, maksudnya bergantian. hari Senin kelas 6, nanti hari Selasa kelas 5, seperti itu. Ya, terus apa lagi? Kalau yang dalam apel itu setelah baca Asmaul Husna itu ada singkat hafalan juz 30. Kemudian untuk hari Jumat itu ada tahlil bersama. Ya, yang hafalan itu rutin setiap hari atau waktu tertentu? Setiap hari. Setiap hari. Waktunya berapa menit? Waktunya berapa? Misalkan masuknya anak-anak jam berapa? Jam 6.45. 6.30 itu kan sudah mulai baris apel. Oh, 6.30 mulai. Iya, sudah mulai baris pengondisian. Terus waktunya sekitar 35 menit, jam 7 lewat sedikit lah. Jadi pagi bersama, itu untuk doa bersama. Ya. Asmaul Husna dilanjut. Hafalan surat pendek 2 surat. 2 surat. Jam 7 selesai ya? Ya. Ya, terus ada lagi kegiatan-kegiatan lain selain itu yang masih ada? Ada itu namanya latihan kurban, Pak. Oh, latihan kurban ya, betul. Apalagi latihan kurban. Ya, tulis dulu masalahnya loh. Terus Maulid Nabi kemarin barisan. Maulid Nabi ada? Ada. Ya. Ya, untuk kegiatan sosialnya ada, Pak? Kepedulian sosialnya apa, Pak? Untuk sosialnya, ketika ada saudara serumah yang meninggal, itu siswa dihimbau membawa beras minimal 1 gelas. Dikumpulkan, kemudian perwakilan nanti dari Dewan Guru dan beberapa siswa takziah ke rumah tersebut. Terus pernah itu pemberian bantuan sembako ketika masa COVID dulu, diambilkan dari uang infak siswa sendiri. Ya.
Ya, makasih. Kemudian partisipasi toleran karena tidak ada yang non non ya, semua Muslim ya. Muslim, alhamdulillah. Ya. Untuk ini Pak, perilaku tangguh anak, ya itu apa saja Pak untuk bukti bahwa anak-anak itu mempunyai perilaku tangguh dalam mengikuti pembelajaran. Tangguh ini kalau saya di kelas, saya Kelas beri 6. motivasi, Ya. apa namanya, tanamkan di diri kalian, kalau tidak masuk itu akan ketinggalan pelajaran. Terus kalau hanya pusing sedikit atau hanya batuk flu sedikit, nggak sampai masuk rumah sakit, kalau bisa hadir. Saya seperti itu, Pak. Jadi menanamkan Yang supaya anak itu kaitannya semangat. dengan mengerjakan tugas bagaimana? Perilaku tangguh anak terkait dengan mengerjakan tugas-tugas dari guru bagaimana? Ya, kalau ketika memberi tugas di rumah, itu saya arahkan untuk kerja kelompok. Jadi ada semangat untuk datang ke salah satu rumah siswa. Jadi nanti tugas akan terkerjakan dengan tepat waktu. Kalau di sekolah, itu biasanya pembelajaran diskusi kelompok, saling bertukar pendapat seperti itu. Ya. Kemudian perilaku anak yang tanggung jawab, Pak, termasuk bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas itu implementasinya seperti apa ya, Pak ya? Pernah itu saya tugaskan mencari gambar pahlawan yang terbunuh dalam peristiwa G30 PKI. Itu saya minta mencari gambarnya, kemudian saya minta untuk pencetak. Saya berikan waktu itu 3 hari. Setelah sampai Ya. di sekolah, saya minta untuk ditempelkan di dinding kelas. Itu contoh bertanggung jawab. Ya, Semua mengerjakan atau ada yang nggak mengerjakan? semuanya mengerjakan. Semuanya mengerjakan. Ya, Ada laporannya ya. ada. Ya. Terus berikutnya nih. Pencegahan perundungan yang dilakukan oleh sekolah apa saja ya Pak ya? Untuk pencegahan, Pak. Di kelas-kelas itu kan saya tempeli poster. Ya. Bebas perundungan, bebas bullying, dan setiap awal masuk pasti saya berikan motivasi, kemudian pulang sekolah pun saya juga selalu mengingatkan arahan-arahan bagaimana jika kalian mendapati perundungan, bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana mensikapinya. Seperti itu, Pak. Ya. Yang pernah terjadi perundungan apa Pak? Paling hanya sekitar bercanda, cuma Fisik, verbal, sosial, aja. seksual, dunia maya. Mana yang pernah terjadi? Perundungan fisik, verbal, sosial, seksual, atau dunia maya? Hanya verbal. Verbal ya. Ejek-ejekan gitu ya? Iya, Ya. bercanda seperti itu. Ya. Mungkin mereka tidak menyadari bahwa itu Ya, kalau bagian itu dari itu. bagian dari perundungan ya itulah. Ya. Karena nggak menyadari ya. Terus kalau ada yang seperti itu ada tindakan dari sekolah enggak? Dari kami memberi pembinaan supaya tidak mengulangi hal tersebut. Karena itu bagian dari bullying. Kan anak-anak itu kan biasa ya Pak ya, kadang-kadang ada manggil-manggil nama yang bukan sebenarnya gitu ya. Iya. Ya, itu ya anak-anak, namun tetap kita ingatkan ya Pak ya. Oke. Ya. Ada pembinaan ya. Iya. Ada sanksi enggak? Karena tidak ada yang saya anggap berat,
Ya karena tadi mereka menganggapnya itu sekedar gurauan, bercanda. Istilahnya kan tidak apa namanya ya, tidak berat lah. Enggak. Jadi tidak perlu sanksi, hanya perlu diingatkan saja atau dibina. Ya. Namun tetap kita selaku pendidik harus selalu mengingatkan ya, jangan sampai ya memanggil yang bukan nama yang sebenarnya ya, karena itu jelas masuk perundungan. Kemudian untuk di kelas Pak, keterampilan berkomunikasi ya secara lesan itu ditunjukkan pada kegiatan apa Pak? Jadi menjenengan di kelas ya. Jadi keterampilan komunikasi lesannya itu pada saat apa Pak? Pada saat pembelajaran diskusi kelompok itu Pak. Jadi siswa ada yang presentasi hasil kelompoknya, kemudian siswa lainnya menanggapi, mungkin ada yang bertanya, adu argumen seperti itu Pak. Jadi otomatis semua siswa merasakan bagaimana cara berbicara yang baik, memberi kesempatan yang lain bicara, atau ketika ada yang berbicara harus diam. Pemanfaatan TIK-nya seberapa jauh Pak untuk Bagaimana di Pak? SD, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Pakai LCD, kemudian menggunakan platform-platform internet seperti Quizzes, ada Word Wall, penggunaan WA salah satunya, sama Zoom Meeting itu. Pakai Word Wall, pakai Quizzes, anaknya kan tidak boleh bawa HP. Bagaimana untuk menggunakan Word Wall sama Quizzesnya? Beberapa waktu, ya. Dulu pas apa namanya COVID itu kan pakai Zoom. Ya. Nah, dia pakai HP. Kemudian ketika beberapa kesempatan pada materi tertentu, kami perbolehkan bawa HP. Kalau tidak, dikembalikan lagi. Kemudian memanfaatkan lab komputer juga, Pak. Ya, itu di saat pandemi ya, kita gunakan Quizzes, gunakan mungkin Gform, menggunakan Word Wall. Ya. Namun untuk yang sekarang masih enggak itu digunakan. Misalnya kasih tugas untuk PR pakai Word Wall gitu masih enggak? Masih. Quizzes sama Google Form itu masih, Pak. Masih digunakan ya. Jadi intinya tetap digunakan walaupun sudah tidak pandemi. Jangan malah turun ya, tetap harus ditingkatkan pemanfaatan IT-nya. Kalau anak nggak boleh pakai HP di bawah sekolah ya di rumah kan mesti ada. Tapi tugas-tugas bisa diberikan dalam bentuk digital. Gitu nggih? Ya. Kemudian keterampilan berkomunikasi secara tertulisnya apa Pak yang dilakukan anak-anak di sekolah? Untuk kelas 6 keterampilannya ketika di pembelajaran itu membuat kesimpulan dengan bahasa mereka sendiri. Ya, terus ada produknya enggak? Produknya ya ketika disampaikan itu kan dia bicara di depan kelas dalam bentuk kesimpulan dari sebuah teks. Ini dalam bentuk tertulis ya, yang tertulis ya. Tadi kan yang lesan, sekarang yang tertulis. Tapi produk dari hasil komunikasi efektif yang tertulis itu dalam bentuk apa? Kemarin ada yang membuat cerita dongeng, kemudian dipakai untuk lomba apa namanya FTBI itu, yang dongeng ya. Iya. Ada nggak yang dipublikasikan lewat media elektronik Pak? Lewat Pak Ahmad Pak itu. Bagian humasnya SD 1 dan gitu. Ada IG-nya kan? Ada. Sekolah, ada tapi FB-nya. masih namanya Pak Ahmad. Oh, nama sekolah ya, bukan Pak Ahmad ya. Sudah ada IG-nya Pak Ahmad itu. Kalau YouTube-nya ada Pak. Ya, channel YouTube-nya ada. Channel YouTube sekolah itu ya sudah sekolah ya. SD 1 dan gitu. Ya.
Ya, itu harusnya memang gitu. Jadi sudah pakai nama SD 1 gitu ya. Dan Oke. itu. Untuk channel YouTube-nya itu ya. Ya, itu diefektifkan semua dokumen-dokumennya disimpan juga ya di YouTube juga lebih aman, berapapun akan masuk ya, Masuk ya. tidak akan kehabisan, Tidak akan hilang. nggak akan hilang ya betul. Sekarang kegiatan kolaborasinya apa Pak yang ditunjukkan anak-anak kegiatan kolaborasi dalam proses pembelajaran Pak? Dalam Eh, kelas. di dalam kelas, Pak. Ya, Ya, ketika apa namanya keaktifan proses belajar mengajar di kelas, Pak. Diskusi kelompok dalam pemecahan masalah atau ketika membuat salah satu eh, proyek. Kalau di kelas 6 itu kan ada materi rangkaian apa? listrik Ya, itu dan ada kolaborasi. kegiatan kolaborasinya, ada prakteknya Pak. Iya, praktek membuat rangkaian listrik itu. Listrik seri paralel, Iya, listrik arus lemah atau arus kuat? itu merangkai listrik seri dan paralel. Ya, arus lemah ya. Iya. Ya. Kemudian dalam kegiatan ekstra, Pak, ada kegiatan kolaborasinya apa, Pak? Mendidik, melatih anak untuk berkolaborasi dalam kegiatan ekstra. Dalam kegiatan Saya apa itu itu? drum band, rebana, Hmm, sama ya, pramuka. mau berkolaborasi ya. Kolaborasi antar guru, Pak. Kalau anak, antar anak, Iya, itu. Masuk ini kaligrafi juga. Kaligrafi. Kaligrafi juga ada kemarin, Pak. Lomba kaligrafi gimana? kolaborasi. Kaligrafinya berkolaborasi, buatnya bareng-bareng atau gimana? Jadi yang sudah mahir membantu. Karena yang sudah pernah juara kelasnya, jadi siswa tersebut ikut membantu adik kelasnya. Membantu menggambarkan atau membantu mengarahkan, Mengarahkan, memberi contoh. bukan Seperti membantu. juga yang rebana itu, Pak. uh, Kan ada regenerasi pemain rebananya itu. ya, ya udah kita teruskan. Ada nggak kegiatan berkolaborasi anak-anak dengan sekolah lain, Pak? Berkolaborasi dengan sekolah lain, dengan SD lain misalnya. Drum band itu, Pak, disewa oleh MI Gerobokan itu kemarin, Pak. Kalau disewa, kan maksudnya kolaborasi, kerjasama antara SD Undaan 1 dengan SD lain gitu loh. Kemarin sempat ikut Polcil, itu gabungan dari 3 SD. Hmm. Jadi siswa sini kolaborasi dengan 3 SD tersebut. Terus di mana saja? SD Sambung 2, SD Medini 1. Polcil itu apa? Polisi kecil. Polisi cilik ya. Polisi cilik, Polcil ya. Yang melatih dari Polsek. Polsek. Ya. Terus kalau sekarang berkolaborasi dengan di luar, namun dengan non sekolah, apa yang pernah terjadi? Non Dengan pendidikan. Apa? non pendidikan ya. Ya kalau tadi kan dengan SD lain lah, sekarang dengan non sekolah. Dengan puskesmas, Pak. Dengan puskesmas apa itu? Pelaksanaan bias sama pemberian obat cacing. Konveksi. Kemudian itu wirausaha dengan warga sekitar. Wirausaha dengan warga sekitar. Konveksi itu. Konveksi itu apa? Kolaborasinya apa? Anak berlatih apa? Membuat pola baju dan menjahitnya. Oh, sampai menjahitnya. Tapi pola yang sederhana, Pak. Tidak sampai yang rumit. Anaknya dibawa ke sana atau ngundang? Dibawa ke tempat konveksinya. Dibawa ke tempat konveksinya ya. Yang bisa menjawab. Ya.
Kemudian untuk keterampilan berpikir kritisnya. Ya, ini pernah enggak mungkin panjenengan memberi masalah kepada anak ya untuk mengidentifikasi, menganalisis, kemudian memecahkan masalah, pernah enggak Pak? Saat Karena itu membelajarkan anak. saya memberi tugas ke siswa untuk mengakses internet di rumah tentang peristiwa-peristiwa perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya. Jadi misalkan ada peristiwa Ambarawa, ada peristiwa pertempuran 5 di Semarang, ada Medan Area, itu setiap anak saya berikan tugas secara terpisah. Kemudian besoknya saya minta untuk bercerita. Itu berarti identifikasi masalahnya apa kalau begitu? Nanti kan dia akan timbul pertanyaan, kenapa bisa terjadi peristiwa seperti itu. Nanti yang mendengarkan itu bisa timbul pertanyaan-pertanyaan yang di luar yang direncanakan mereka. Terus pemecahan masalahnya? Pemecahan masalah nanti saya sebagai guru kan menengahi, kemudian menambahkan informasi yang belum ada diceritakan oleh siswa tersebut. Terus hasil karyanya apa? Hasil karya beberapa kaitannya dengan itu. Ternyata selain menyimak video di YouTube, mereka ada yang mencetak artikelnya. Kemudian beberapa ditempel di pajangan kelas itu. Yeah. Terus sekarang 8 itu tentang keterampilan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Apa yang pernah panjenengan lakukan? Dari saya, membuat itu artikel di koran, sama membuat diktat. Tidak terdengar Pak, terunmute. Ya, ya udah. Gini, jenengan kan ngajar kelas 6. Iya. Ya, keterampilan apa yang panjenengan berikan kepada anak untuk anak agar kreatif dan inovatif? Ada enggak? Pernah belum? Oh, dengan materi ini, dengan model ini, anak akan aktif, kreatif, inovatif. Salah satunya ya itu contextual learning itu, Pak. Contextual learning. Iya, dengan pembelajaran model itu kan PBL juga itu anak-anak sangat terbangun keaktifannya. Pernah menggunakan PBL? Iya. Kapan terakhir menggunakan PBL? Kapan menggunakan PBL-nya? Di semester ini. Ya. Ada enggak hasil karyanya dengan hasil pembelajaran kreatif inovatif ini? Ulangi Pak. Hasil karya dari model pembelajaran kreatif inovatif ini ada enggak? Hasil karyanya, dari hasil karya siswa ini loh hasilnya dengan kreatif inovatif. Ketika PBL memberi masalah, kebetulan bukan sebuah produk tapi hasil diskusi. Ya. Boleh. Yang nomor 10 nilai ujian, ya nilai ujian sudah di-upload, dikirim ya Pak ya, di grup ya. Grup ada ya. Pak. Sudah ada? Ada di grup. Ya. Sekarang nomor 11.
Ya. Terkait dengan tracker study kepuasan tadi sudah diperbaiki belum tadi? Kepuasan Ampun. Di grup ada Pak. pemangku kepentingan terhadap sikap lulusan, ya, religius yang sikap lulusan tadi bisa tercapai berapa persen? Sebentar Kalau saya situ ya dibuka coba berapa persen? Saya catat di sini. Jadi dari religius, kejujuran, tanggung jawab, disiplin bisa dirata-rata nanti ketemu berapa persen? Iya. Untuk yang per tahun, Iya, yang 1920 yang sikap itu, dulu ya, dalam, sikap dulu ya. ya, yang sikap di tahun 1920 cukup puas itu 5%, puas 20%, Sebentar, saya tulis sangat dulu. puas 75%. Saya tulis dulu. Oke. Tahun 20 berapa? 1920 berapa persen? Penilaian sikap Ya, cukup puasnya 5%, cukup 5%. Terus puas 20%, puas 20%, sangat puas 75%. sangat puas 75%. Ya, SP. Itu real ya? Oke, ada angkatnya dari 20 responden, Pak. Ada angkat. Terus kalau yang pengetahuan? Untuk yang pengetahuan cukup puas 20%, puas 20%, ya, puas terus puas 50%, 50%, sangat puas 30%. sangat puas 30%. Ya, terus yang keterampilan? Yang keterampilan cukup puas 100%, maaf, 0% maksudnya. Selain itu Pak, itu. Puas 62,5%. Puasnya 62,5%. 62,5%. Oke. Terus sangat puas 31,25%. 5%. Ya. Ini hasil tracker study ya. Jadi kepuasan pemangku di situ tetap harus dilakukan setiap tahun untuk feedback sekolah ya Pak ya. Oke. Tanpa ada tracker studies begitu tidak pernah akan tahu seberapa kepuasan pelanggan. Ya, kepuasan masyarakat, maka tetap harus dilakukan. Ya, gitu Pak. Bu Hari, kita sampai di sini dulu ya. Ini untuk materi yang yang komponen mutu lulusan sudah selesai. Teruskan besok lagi. Gitu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Ya, kita sampai di sini. Terima kasih sekali atas informasinya. Beberapa sudah saya rekam, sudah saya tulis di sini untuk mendukung kami besok untuk mengambil keputusan. Terima kasih Pak siapa ya? Pak Dwi, Pak. Pak Dwi. Oh iya, terima kasih Pak Dwi. Itu Bapak Ibu semuanya.